Vihara Bahtera Bhakti merupakan salah satu wihara tertua yang berada di Jakarta. Bertempat di pesisir utara Jakarta, kawasan Pasir Putih Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Wihara ini menyimpan banyak kisah di balik dinding bangunannya. Dari cerita yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan wihara ini memiliki keterkaitan dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Nusantara beberapa ratus tahun lalu. Wihara itu sudah ada jauh sebelum Lin Teng Chow mendirikan kelenteng sekitar tahun 1425 dan dipergunakan sebagai tempat memuja San Po Sui Suo atau Wuping, seorang juru masak Laksamana Cheng Ho. Wihara ini dulu dikenal dengan Wihara Dabogongmyo atau Dewa Bumi. Kebetulan wihara kita terletak di daerah pesisir atau tepatnya di Ancol, makanya lebih dikenal dengan Kelenteng Ancol atau Taupekong Ancol. Pada tahun 1425 berdirinya wihara ini sejaman dengan masuknya Sampokong atau Cheng Ho ke Sunda Kelapa. Ya, dulu dia bersandar. Di dalam sebuah ruangan bernuansa khas Tionghoa yang terletak di dekat kolam Vihara Bahtera Bhakti ini, terdapat makam muslim di dalamnya. Makam tersebut yakni makam San Po Sui Suo dan istrinya serta Mbah Said dan Ibu Eneng. Keberadaan makam tersebut sudah ada sebelum wihara dibangun dan diperbesar seperti saat ini. Bermula dari San Po Sui Suo yang merupakan seorang muslim Cina yang kemudian menikah dengan Sitiwati, putri seorang ulama ternama kala itu, Mbah Said Areli Datok Kembang dan Ibu Eneng. Pernikahan itu pun membuat akulturasi budaya terjadi. Salah satu krunya yang bernama Sampo Suisu itu jatuh cinta sama Ibu Sitiwati. Nah, kebetulan Ibu Sitiwati adalah masih anak-anaknya ulama atau masih berdarah kerajaan Pajajaran. Ya. Akhirnya si Sampo Suisu itu anak buahnya Cheng Ho atau Sampokong jatuh cinta, akhirnya melamar Ibu Sitiwati. Dan akhirnya mereka menikah. Nah, kebetulan Ibu Sitiwati adalah seorang muslim. Makanya di sini di wihara kita tidak diperbolehkan, di altarnya itu ada daging babi ya, dipersembahkan, atau jengkol ataupun pete ya, yang kalau agama muslim bilang babi itu haram, kalau jengkol dan itu adalah makruh. Nah, dulu di kita terkenal dengan Dabogongmyo. Nah, pada saat itu memang sudah ada altar di situ, udah ada. Nah, pada saat dia menetap di sini, terus meninggal di sini, makanya dibuatlah mereka dimakamkan berdua di situ, berdampingan. Sebetulnya kita ada 6 makam di sini, cuma yang berhubungan dengan sejarah di sini ada 3. Satu makam Ibu Sitiwati dan Sampo Suisu bersama adiknya juga ada di situ, Ibu Mone. Dan di belakang adalah mertua dari Sampo Suisu atau orang tua dari Ibu Sitiwati bernama Mbah Said Areli Datok Kembang dan Ibu Neng. Nah, kalau yang di depan ada itu dulu pengurus ini Biokong.
terus sama istrinya yang 2 orang. Jadi di sini jumlahnya makam ada 6. Vihara Bahtera Bhakti ini menjadi salah satu objek cagar budaya karena dinilai memenuhi syarat dari segi usia minimal 50 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang cagar budaya. Kategori sebagai objek diduga cagar budaya meliputi syarat sebuah bangunan, situs, benda menjadi cagar budaya adalah sudah berusia minimal 50 tahun. Kemudian memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Ya, karena memang kita sudah berabad-abad ya, sekarang kita udah mencapai 600 tahun, berarti 6 abad ya. Dan itu pada saat dijadikan cagar budaya itu tahun 1972, tepatnya 10 Januari. Jadi dari Pemda ada surat edarannya langsung ditetapkan sebagai cagar budaya itu tanggal 10 Januari 1972. Cagar budaya kita ya ini yang depan ya, terutama Ibu Sitiwati makamnya, dan Sampo Swisu, dan Mbah Said Areli Dato Kembang, dan Ibu Neng, dan Dabogong Mio yang di depan. Perayaan Tahun Baru Imlek bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan momen penuh makna bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Imlek menjadi waktu untuk merefleksikan perjalanan hidup selama setahun terakhir, menyambut tahun baru dengan penuh harapan, dan memperkuat nilai-nilai penting seperti kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2025 atau 2576 Kongzili menjadi tahun Sio Ular dengan elemen kayu. Dalam budaya Tionghoa, Sio Ular melambangkan kecerdasan, keanggunan, dan kebijaksanaan. Kehadiran elemen kayu memperkuat karakteristik ini dengan menambahkan sifat fleksibilitas, kreativitas, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kombinasi antara ular dan kayu diyakini menghasilkan kepribadian yang hangat, mudah beradaptasi, namun tetap memiliki ketenangan serta kemampuan berpikir secara mendalam. Ya, syukur ya, kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa Imlek kita di wihara ini dari dulu memang kita nggak pernah sepi pengunjung ya. Dan di situ juga kita mereka juga berlaku dengan tertib, keamanan juga terjamin, dan semuanya juga mereka tidak ada saling ketersinggungan ya, artinya dengan kedamaian dia, dengan sukacita dia datang dan bersembahyang di sini. Ritualnya sih sebetulnya mereka masing-masing sembahyang sendiri-sendiri sebetulnya ya, cuma kan ada dewa-dewa ya, terutama ke Tien Tikong. Tien Tikong adalah Tuhan yang maha besar ya. Kedua kita ke dewa, di kita kan ada 23 altar ya. Tapi yang aktif adalah altarnya 18 gitu ya. Gyokong Siangte yang di depan itu juga untuk menjaga gerbang, dia kita hormatin ke Ibu Sitiwati, Sampo Swisu, Sampo Taijin atau Cheng Ho atau Sampokong, dan Konco Choseng. Dan lanjut kita ke Dabogong Mio yang tadi, Kong Taiti sama Dewa Bumi dan Dewa Macan juga situ. Lanjut kita ke sini ke Buddha, jadi mereka berkeliling untuk sembahyang langsung ke Kuan Im, ke Dewa Chesen, terus langsung ke Siminpu, Dewa Empat Muka. Nah, Dewa Empat Muka ini adaptasi dari India. Nah, dulu dikenal di Thailand, akhirnya diterapkan di sini karena memang ada orang-orang dari
Thailand suka kemari, atau mungkin dari Taiwan yang suka datang kemari, mereka memuja dari Siminku. Nah, baru kita ke belakang ke Mbah Said Areli Dato Kembang dan Ibu Neng, sembayangnya begitu. Mudah-mudahan ya di tahun ular kayu ini kita semua dalam keadaan semua negeri ini diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada bencana-bencana lain lagi ya. Semua saling membantu, bersinergi biar kita bisa berkembang sebagaimana layaknya suatu negara. Jadi kita hidup dengan kedamaian.